Istri racuni suami dan simpan jenazah di lemari. Persebaya mulai latihan dengan pemain lengkap. Jejak perjuangan Bung Karno sang proklamator. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Jember. Saudara, jenazah seorang korban kecelakaan laka tunggal ditemukan hanyut di aliran sungai di kawasan perumahan di Jember. Hasil pemeriksaan polisi, korban adalah pengendara sepeda motor yang terlempar ke sungai setelah menabrak jembatan. Warga mengevakuasi jenazah seorang pemuda yang ditemukan di aliran sungai di kawasan perumahan Taman Gading, Kecamatan Kaliwates, Jember. Hasil pemeriksaan dan identifikasi, Reskrim Polsek Kaliwates Jember menyatakan korban adalah pengendara sepeda motor yang terlempar ke sungai setelah menabrak jembatan di Jalan Letjen Sutoyo, Jember. Korban yang menggunakan celana pendek warna coklat ini bernama Bahrul Febriansah, warga Jalan Hayamuru, Kecamatan Kaliwates, Jember. Menurut keterangan polisi, korban hanyut di aliran sungai sejauh kurang lebih 2 km dari lokasi kecelakaan dan mengalami luka benturan di bagian kepala. Hasil dari identifikasi Polres, korban tersebut adalah korban laka yang pada hari Sabtu malam minggu kemarin ada kejadian laka di Jalan Letjen Sutoyo. Kemudian salah satu dari korban itu terhanyut di sungai, yang satunya masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Subandi. Jenazah korban dibawa ke instalasi kamar mayat Rumah Sakit Umum Dr. Subandi, Jember. Namun pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi dan ikhlas atas meninggalnya korban karena kecelakaan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Beralih ke sorotan lainnya, seorang istri di Jombang tega membunuh suaminya meracuni menggunakan racun tikus. Tubuh sang suami lantas disimpan dalam kamar selama 40 hari sebelum akhirnya sang istri menyerahkan diri ke polisi. Warga desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang geger setelah adanya pembunuhan seorang laki-laki. Yang lebih mengagetkan lagi, pelakunya tak lain adalah istrinya sendiri. Saat ditemukan, kondisi korban Lukman telah mengering dan berbau. Menurut pengakuan pelaku, ia telah meracuni dan membunuh suaminya 42 hari yang lalu. Setelah memberi minuman yang diberi racun tikus, sang suami yang lemas kemudian dibawa ke dalam kamar. Sang istri juga menganiaya korban menggunakan benda tumpul dan belati untuk memastikan korban telah tewas. Setelah 40 hari, sang istri yang takut aksinya diketahui akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Fauziah saat ini harus mendekam di sel tahanan Polres Jombang. Fauziah pun terancam hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Jadi motif terlapor dengan pelapor atau korban ini sudah menikah siri lama dari 2014. Nah, pada saat 2019 itu sudah mulai adanya kerenggangan dari rumah tangga yang mana korban sering melakukan kekerasan terhadap terlapor. Rumahnya memang kosong, udah lama kosong. Tapi ternyata setelah kita pastikan dari petugas polsek, ternyata betul di dalam ada jenazah, kelaminnya insya Allah laki-laki dan sudah rusak. Tapi yang jelas pelakunya sudah menyerahkan diri ke Polres Jombang dan mengaku telah membunuh suaminya.
Saudara, kondisi anggota TNI Angkatan Laut yang menjadi korban pengeroyokan di Terminal Arjosari mulai membaik. Menurut anak korban, pasca pengeroyokan ayahnya mengalami luka di kepala, wajah, dan jari. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, kondisi Abu Yamin, anggota TNI AL korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di Terminal Arjosari membaik. Ditemui di rumahnya, anak korban menceritakan kondisi ayahnya. Hingga saat ini korban masih menjalani rawat jalan. Korban mengalami luka di wajah, robek di kepala dan tulang jari retak. Menurut Muhammad Fadoli, anak korban, sebelum kejadian ayahnya baru pulang dari tempat dinas di Lantamal 5 Surabaya. Saat berada di terminal, ayahnya terlibat cekcok dengan juru panggil penumpang hingga terjadi pengeroyokan. 3 pelaku pengeroyokan telah ditangkap polisi, sementara para pelaku lain masih dalam pengejaran. Ada ilmu dari ayah saya sih, kayak dikasih tahu apa ya, harusnya tiket bis batas itu kan 40, jangan dijual murah, kasihan yang lain atau gimana, itu nggak terima atau gimana gitu. Terus akhirnya ada teman-temannya itu, katanya sih kurang lebih 15 orang. Itu juga sempat ada, jadi ayah saya dikerumunin, juga dihajar, ada temennya yang temen atau apa itu, pokoknya orang mau nolong tapi ditendang. Sebuah pohon setinggi 30 meter tumbang di jalur pegunungan Gumitir, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur yang diterjang angin kencang. Selain merusak warung makan, pohon tumbang juga membuat kemacetan panjang dan memutus kabel penerang jalan. Inilah detik-detik pasca sebuah pohon sono angsana setinggi 30 meter tumbang diterjang angin kencang di jalur pegunungan Gumitir, Kecamatan Silo, Jember. Angin kencang yang terjadi tiba-tiba ini membuat panik warga dan pengunjung warung makan sehingga menyelamatkan diri keluar dari warung. Selain menutup jalan, pohon dengan diameter kurang lebih 80 cm merusak sebuah warung makan di komplek pemakaman Habib Ali. Pohon tumbang juga memacetkan pengguna jalan sehingga mengantre panjang dan memutuskan kabel penerangan jalan. Petugas gabungan dari polisi, relawan Gumitir, dan tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember memotong pohon tumbang yang menutup jalur agar mobil ambulans yang membawa orang sakit tak terhalang. Kerusakan apa saja? Jadi dapat diinformasikan untuk kerusakan yaitu sebuah warung di depan makam Habib Ali. Termasuk jaringan listrik? Betul, jadi untuk kabel PJU sementara mengalami terputus dan tidak bisa menyala karena kabelnya tertimpa pohon tumbang jenis sono. Ada korban ini, Komandan? Untuk korban tidak, yaitu hanya kerugian material. Ini yang rusak apa ini, Bu? Ini tempatnya istirahat makan. Warung. Ini parabola. Warung gitu ya? Ya, warung. Makannya warung. Tadi ada yang beli, Bu? Tadi ada. Terus? Main lari. Lari ya? Beli kopi di sini tadi. Lari semua. Tapi tidak ada yang korban ya? Tidak ada. Cuma parabola ambil tempatnya makan. Makan ya? Ya. Itu tadi ada angin atau gimana, Bu? Angin, tempat angin roboh. Angin ya. Beralih ke informasi lainnya, saudara, puluhan siswa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengisi libur sekolah dengan belajar melukis pada media kayu. Selain untuk mengasah kemampuan, siswa juga belajar memanfaatkan limbah kayu menjadi kerajinan dengan nilai jual tinggi. Puluhan siswa SMP Negeri 10 Kota Madiun mengunjungi Omah Kinaria milik Joko Suwiono di Desa Mojorejo, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, untuk belajar seni wayang dan seni lukis pada media kayu. Siswa yang mengikuti outing kelas tampak bersemangat saat Joko, pemilik sanggar, memberikan materi tentang cara membuat karya seni ukir wayang dan lukis dari limbah kayu. Para siswa juga diajarkan cara meraih peluang pasar agar karya seni yang dihasilkan memiliki nilai jual tinggi.
Satu persatu, siswa meluangkan imajinasinya dengan melukis di atas media kayu. Berbagai jenis lukisan dihasilkan, mulai dari pemandangan alam hingga lukisan abstrak. Apa ini kegiatannya apa di sini ya diajarkan tadi? Lukis. Tadi habis mengenal cara mengubah limbah menjadi seni. Terus ini tadi apa yang dilukis ini? Pemandangan. Pemandangan. Kenapa pilih pemandangan? Soalnya gampang. Oh, lebih gampang gitu ya. Kalau sebelumnya sudah pernah berlatih melukis di sekolah gitu ya? Di rumah. Oh, di rumah. Memang pernah ikut les melukis atau? Oh ya. Asik gak? Kegiatan seperti ini. Belajar di luar kelas ini digelar selain untuk mengisi waktu libur, juga untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang industri kreatif. Outing class itu bagi kami, kalau yang kami maksud adalah bagaimana anak-anak itu bisa lebih mendalami belajar bermasyarakat, kemudian bagaimana di masyarakat mereka bisa mengenal hal-hal baru yang mungkin mereka tidak kenal di kelas ya. Outing class atau outdoor learning ini kami tujukan agar anak-anak ya punya keterampilan lain selain dia ada di keterampilan perannya ada di sekolah. Pembelajaran di luar kelas dengan praktik langsung ini diharapkan dapat mengasah kemampuan siswa dan mengenal seni budaya lokal yang ada di sekitar. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Mengenang jejak perjuangan Bung Karno, sang proklamator bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya menggelar pertunjukan teater arsip berjudul Imam Al-Bukhari dan Soekarno di Balai Budaya Surabaya, sekaligus untuk memperingati Bulan Bung Karno. Pertunjukan teater arsip Imam Al-Bukhari dan Soekarno mengisahkan tentang kunjungan Soekarno ke Uzbekistan pada tahun 1956. Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev. Kunjungan ini menjadi simbol kuat diplomasi non-blok di tengah panasnya situasi Perang Dingin. Pada saat itu, Soekarno meminta untuk mengunjungi makam Imam Al-Bukhari sebagai syarat sebelum menerima undangan tersebut. Sebagai wali kota Surabaya, Eri Cahyadi mengapresiasi gelaran teater Soekarno. Karena Bung Karno lahir di kota Surabaya, belajar politik serta keislaman dari pahlawan besar Surabaya, Hos Cokroaminoto. Kenapa beliau sampai dengan mengatakan kepada Presiden Uni Soviet waktu itu untuk mencari dan menemukan makam dari Imam Bukhari? Karena beliau belajar pada tokoh Serikat Islam, Hos Cokroaminoto, yang terkenal dengan bukunya Islam dan Sosialisme. Nah, ini yang menunjukkan bahwa salah satu keinginan beliau dan peradaban bisa ketemu makam Imam Bukhari adalah ketika beliau belajar juga terkait Islam yang ada kuat yang ada di Cokroaminoto di Surabaya. Sementara itu, menurut Wakil Gubernur Jakarta yang sekaligus merupakan Ketua Bidang Kebudayaan PDIP, Rano Karno, pertunjukan ini bertujuan untuk mengenalkan sejarah Bung Karno kepada para generasi muda. Sebab selama ini anak muda hanya mengenal Pancasila sebagai teks, bukan sebagai hasil perenungan mendalam. Banyak yang nggak tahu kisah ya, mungkin begini ya, terutama mungkin anak-anak ya, mereka membaca Pancasila, tapi mungkin harus akui dia nggak tahu bagaimana sih kata Bung Karno ini bukan pembuat Pancasila. Pancasila sudah ada di Indonesia, tapi memang beliau yang merangkai. Penggalinya tuh beliau, itulah yang dia dapat pada waktu dia dibuang di ND, waktu dia diasingkan kan. Dari situ dia merenung. Nah, inilah barangkali tanggung jawab kita bersama untuk menyajikan beberapa banyak tokoh sebetulnya, Bung Hatta, Sahril, tapi artinya ya kita semua satu-satulah kita angkat supaya anak-anak kita tahu tentang sejarah bangsanya. Itu intinya. Pertunjukan teater dibagi menjadi 4 sesi dengan durasi selama 1 jam. Pertunjukan digelar dengan melibatkan para aktor dan aktris Uzbekistan, seniman dan teknisi. Kika Madonna, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Persebaya mulai latihan dengan pemain lengkap. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim.
Pemain Persebaya Surabaya makin lengkap mengikuti sesi latihan di lapangan ABC Kompleks Stadion GBT Surabaya. Sejumlah pemain asing sudah ambil bagian di latihan, antara lain Bruno Moreira dan Risto Mitrevski. Pemain yang absen di awal latihan Persebaya mulai bergabung, antara lain Bruno Moreira, Francisco Rivera, Risto Mitrevski, dan Hernando Ari di lapangan ABC Kompleks Stadion GBT Surabaya. Fokus latihan pada pembedahan fisik pemain. Di bawah arahan pelatih fisik Shin Sang-yu, pemain menjalani latihan intensif agar fisik pemain siap mengarungi kompetisi Liga 1. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez bilang dengan lengkapnya pemain, maka intensitas latihan ditingkatkan. Another training that forward many concepts and also the physical aspect, and we are really happy with the performance of the team. Yeah. Now the player is complete, Coach Bruno, and the other players is coming. How your preparation? Maybe you go to tactical or? Yes, every day we training technical tactical situation, you know, and of course, and also in the precision push, we need to work also the physical aspect. But every training we want to train in technical tactical situation, of course. Including finishing also. Yeah, we need to work not only finishing. No? The idea is work also every day with different lines, okay, for training more specific these situations. Masih soal berita olahraga, Timnas Putri Indonesia membuka petualangan di kualifikasi Piala Asia 2026 dengan kemenangan. Garuda Pertiwi mampu menggasak Timnas Kyrgyzstan dengan skor 1-0. Bermain di Stadion Sports Center Kelapa II Tangerang, tim asuhan Satoru Mochizuki tampil cukup menekan sejak awal laga. Sejumlah peluang mampu diciptakan oleh Timnas Putri Indonesia, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Gol yang menjadi kemenangan lahir di menit 65. Isa Warps merobek gawang Kyrgyzstan selepas menyambut umpan dari Felicia Dezu. Gol ini menjadi satu-satunya yang tercipta di pertandingan ini. Hasil ini menempatkan Indonesia berada di posisi kedua dengan 3 poin. Indonesia hanya kalah selisih gol dari Taiwan yang berhasil mengalahkan Pakistan 8-0. Ketegangan politik dan militer di wilayah Timur Tengah membuat simpang siur kepastian tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pastikan skuad Garuda tetap bertanding di Arab Saudi dan Qatar Oktober mendatang. Kekhawatiran perubahan venue hingga isu penundaan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bermunculan. Seluruh pihak meminta Konfederasi Sepak Bola Asia AFC mempertimbangkan dampak konflik geopolitik yang tengah melanda Timur Tengah untuk memindahkan venue pertandingan demi menjaga keselamatan para pemain. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang pertandingan babak keempat tetap akan berlangsung di Qatar dan Arab Saudi. Sepertinya putusan itu tidak tergantikan, mereka sudah putuskan di Saudi dan tentu di Qatar. 17 Juli ini nanti ada drawing di Kuala Lumpur. Kalau saya lebih fokus kita mempersiapkan tim kita dengan baik ya, dan kita jangan juga terjebak bahwa mereka tentu sangat diuntungkan, ya pasti diuntungkan ya. Mereka juga nanti akan lakukan A, B, C. Kalau saya lebih bagaimana kita mempersiapkan tim kita. Itu yang terbaik. Kembali kalau kita kan harus siap dimanapun bermain, kita harus berikan yang terbaik gitu. Ke informasi lainnya, saudara, sosok polisi inspiratif di bidang olahraga datang dari Kota Malang. Kompol Muhammad Soleh melatih karate secara gratis kepada ratusan pelajar selama setahun terakhir. Hal ini ia lakukan untuk mengajak generasi muda berkegiatan positif dan menghindari narkoba. Sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota, Kompol Muhammad Soleh adalah sosok sibuk. Namun hal ini tak menyurutkan semangatnya untuk mengajar karate. Dalam sepekan selama 2 kali, Soleh menjadi guru karate.
Secara bergantian ia melatih dari satu dojo ke dojo lain di Kota Malang sejak setahun terakhir. Ada ratusan murid diajari bela diri karate. Pria 46 tahun kelahiran Surabaya ini sebelum menjadi polisi merupakan atlet karate. Banyaknya remaja yang terpapar narkoba, pergaulan bebas hingga menjadi pelaku kriminal adalah fakta pahit yang ditemuinya selama 26 tahun bekerja menjadi polisi. Hal inilah yang membuat ia bertekad mengajak generasi muda berolahraga karate. Ia meyakini dengan karate maka tubuh lebih sehat, kedisiplinan terbentuk, berprestasi, dan terhindar dari perilaku negatif. Dan lewat olahraga kita jauhkan mereka dari bahaya narkoba yang saat ini mungkin sampai ke tingkat yang paling bawah adalah anak-anak sebagai penggunanya. Itulah yang harus kita selamatkan, karena bagaimanapun juga generasi muda ini adalah legasi bangsa, peninggalan bangsa harus kita jaga. Dan lewat olahraga terutama di karate, karena karate mengajarkan orang disiplin, mengajarkan orang penuh dengan tanggung jawab, sehingga insya Allah dengan bela diri karate, dengan berolahraga selamatkan generasi muda bangsa ini dari bahaya narkoba maupun pergaulan yang tidak benar, sehingga kita ciptakan generasi muda Indonesia menjadi generasi muda emas. Para anak didiknya yang belajar karate mengaku cara mengajar Soleh tegas, serius, namun tetap santai. Ini dilatih langsung oleh Pak Kasat Reskrim. Menurut adik gimana nih cara mengajarnya seperti apa? Cara mengajarnya menurut saya ya, ini tegas tapi juga bikin kita semangat buat latihan dan nggak main-main, biar bisa cepet juga. Merasa mendapatkan manfaat dari berlatih karate secara rutin, Dek? Yang pertama bikin fisik kita juga tambah kuat, gak gampang sakit juga. Terus kalau buat saya sendiri juga bisa disiplin buat kontrol waktu. Kemudian untuk kejuaraan juga udah sering ikut kejuaraan? Ya sudah cukup sering, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, juga nasional. Di hari ulang tahun Bayangkara ke-79 ini, Soleh berharap upaya berinteraksi di masyarakat mampu memberikan semangat bagi ratusan muridnya berprestasi di bidang bela diri. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Pelepasan perkutut ke alam liar akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, pecinta burung perkutut Katuranggan di Kota Madiun melepaskan burung perkutut ke alam bebas di tradisi Jamasan di bulan Suro. Selain itu, mereka juga menggelar pameran perkutut sebagai upaya pelestarian perkutut agar tak langka. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Bulan Suro, pecinta burung perkutut Katuranggan di Kota Madiun, Jawa Timur menggelar ritual jamasan. Bukan menjamas pusaka atau gaman, melainkan yang dijamas adalah burung perkutut peliharaan. Bagi sebagian masyarakat Jawa, burung perkutut Katuranggan diyakini memiliki filosofi tersendiri. Perkutut Katuranggan juga dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemilik atau pemeliharanya. Proses menjamas diawali dari selamatan dengan membaca doa-doa oleh seorang sesepuh. Kemudian dilanjut pelepasan puluhan burung perkutut ke alam bebas. Terakhir, burung perkutut Katuranggan dijamas menggunakan air kembang. Terdapat sejumlah macam Katuranggan pada burung perkutut. Di antaranya Songgo Ratu, Sriwiti, Singkir Sengkala, hingga Puser Bumi. Dengan dijamas, harapannya bisa menghilangkan energi negatif pada perkutut Katuranggan. Nah, di situ jadi di dalam burung perkutut itu mencerminkan kehidupan manusia. Nah, banyak orang yang belum begitu paham dengan burung perkutut, yang awalnya hanya cuma sekedar burung yang liar di alam. Bahwasanya di situ terdapat filosofi-filosofi yang sudah dari turun temurun gitu. Dan di situ dipercayai
bagi masyarakat terutama Jawa membawa keberuntungan. Seperti itu. Jamasan burung perkutut dikemas dengan tema budaya. Selain upaya melestarikan tradisi, jamasan ini juga sebagai ajang silaturahmi antara pecinta burung perkutut sekaligus promosi wisata budaya di Kota Madiun. Hari ini ada budaya di sini itu keremasan perkutut. Ini bagus. Jadi dia burung yang menurut dia kesayangannya dimandikan dan sebagainya. Memang pas satu suro itu ya banyak kegiatan budaya yang harus dilakukan. Nah, di sini ada kegiatan itu ya alhamdulillah ya. Bagus itu. Pada jamasan ini juga digelar ajang pameran burung perkutut. Bulan Suro tahun ini merupakan jamasan yang kedua kalinya digelar pecinta burung perkutut Katuranggan, Kota Madiun. Tradisi ini akan rutin digelar di bulan Suro pada tahun-tahun berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.